pagi-pagi saya pernah dipanggil Kiai Al-Mustafa Yaqub, ya Izzah taharrak katsiran, faman lam yataharrak fahuwa mayyit. Biar nggak dikira meninggal ya. Iya. Sehingga kemudian ketika kita memahami latar belakang kondisi, latar belakang budaya, sehingga muncul kemudian pandangan yang sampai mengantarkan pada pendapat A, harusnya kita melihat itu sebagai sebuah modal untuk kita kembangkan di saat ini. Safir tajid iwadan amman tufariquhu wan sofa inna ladidal aishi fin nasabi. Bermusafirlah, pergilah. Maka meskipun kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita akan bertemu dengan orang-orang pengganti dari orang yang kita cintai. Wansop, dan kerahkanlah segala upaya untuk menjadi seorang santri. Fa inna ladzal aishi fin nasabi. Karena kehidupan yang paling enak itu adalah ketika kita sudah berupaya dengan keras. Keindahan akan kita dapatkan, kesuksesan akan kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di siang, pagi, sore yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali ini, kita akan coba mengulas, kita akan coba berbincang berkaitan dengan pesantren dan literasi kitab kuning. Sudah hadir bersama saya santriawati, ustazah, aktivis, perempuan, progresif. Siapa lagi kalau bukan Mbak Izzah Farhatin Ilmi. Iya. Assalamualaikum Mbak Izzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahmat? Iya. Sehat Mas Rahmat? Alhamdulillah ya, Mbak. Alhamdulillah. Saya sudah lama ingin mengundang anak muda, Iya. perempuan, Iya. dan ngerti soal kitab kuning. Oh, banyak sebenarnya. Iya. Anak NU tuh banyak. Oh banyak banget. Banyak banget. Iya. Tapi itu lagi-lagi kadang-kadang belum pede. Itu yang harus kemudian kita mulai untuk memunculkan mereka-mereka ini. Makanya kemarin Banyak saya. yang mastur ini. Iya. Makanya Mbak Ilmi apa panggilnya ya? Izzah saja. Oh Mbak Izzah aja ya? Oh berarti beda ya? Ilmi tuh ujung ya? Oh iya. Oke. Jadi Mbak Izzah, Iya. kemarin tuh saya berbincang dengan Mas Ben. Oh iya. Gak tahu saya ketemu di mana sama Mas Ben bisa kenal tiba-tiba Oh iya. berbincang banyak hal soal literasi kitab kuning, soal hari santri, Iya. soal pesantren. Iya. Kita tahu bahwa pesantren itu termasuk lembaga pendidikan yang cukup tua, bahkan tertua mungkin di Indonesia ya. Ada salah satu akademisi yang menyebut pesantren itu lembaga pendidikan keagamaan tertua. Iya. Nah, metode yang dibangun, yang diterapkan oleh para kiai di pesantren itu banyak yang menilai cukup efektif dalam hal penguatan transfer ilmu Islam, Iya. ajaran Islam. Kita tahu rujukan utama di pesantren kan kitab kuning Mbak ya? Iya. Apa kitab putih kalau Mbak? Campuran ini. Campuran ya? Oke. Mbak Izzah kan yang kita tahu bahwa alumni pesantren Al-Multazam Iya, Mojokerto. Ya kemudian Darussunnah Ciputat ya. Iya. Di mana lagi Mbak pesantren dulu? Saya sempat ngaji pasaran Ramadan di Lirboyo. Nah, ketika kecil saya sempat ngaji di pesantren Nurul Huda di Mojokerto. Terus ketika liburan di Multazam, saya biasanya diantar bapak saya untuk ngaji di pesantren Rodotul Atfal, tempat Iya. kakak saya ngaji. Berarti saya tidak salah kalau nanti nanya-nanya soal pesantren Mbak ya. Ya. Menanya pendidikan, suasananya gitu Mbak ya. Oke. Iya pemirsa, sebagaimana tadi disinggung oleh Mbak Ilmi bahwa di perbincangan kita tadi disebutkan bahwa pesantren itu kan sampai saat ini masih menerapkan metode-metode klasik ya, tapi dinilai cukup efektif. Nah, tapi di tengah arus modernisasi dengan banyaknya teknologi digital, kemudian munculnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang juga mungkin berbeda dengan pesantren NU pada umumnya, yang dimana metode yang digunakan tuh cukup berbeda lah. Bahkan sekarang tuh kitab-kitab itu muncul Mbak yang tidak hanya kitab kuning. Iya. Meskipun subbahasannya ya juga PDF yang digital gitu ya Mbak ya. Itu sekarang tuh sangat-sangat ini. Nah, melalui podcast ini kita akan coba berbincang
Saya pengen nanya dulu deh ke Mbak Ilmi ini, pengen nanya dulu sebagai alumni pondok pesantren nih Mbak. Kira-kira bisa nggak Mbak menceritakan keunggulan, kemudian suasana pengajaran, ilmu-ilmu agama yang dapatkan di pesantren tuh seperti apa sih Mbak metodenya, kemudian suasana pembelajarannya seperti apa Mbak? Mungkin bisa diuraikan sebagai sebuah pengantar di podcast ini Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya. Sehingga seolah-olah flashback kembali ketika saya dulu di pesantren. Betul. Ya. Mengenang bagaimana saya di pesantren dulu ya tentunya. Ini versi saya. Nanti otomatis teman-teman yang lain punya versi masing-masing. Pertama saya melihat pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat komprehensif ya dalam membentuk pribadi seorang santri. Karena satu, kita di sana full time. Kemudian tidak ke-distract dengan hal-hal lain. Ya, mengingat kegiatan sehari-hari kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar terstruktur gitu. Awalnya mungkin diawali dengan pemaksaan ya Mas ya, tapi kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya ingat betul kata Pak Yai saya itu. Ketika beliau meminta saya, Kiai Al-Mustafa Yaqub almarhum, ketika beliau meminta kami untuk menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, beliau mengucapkan begini, beliau mengatakan begini, al-lughah la budda bil ijbar. Jadi penerapan bahasa itu harus dipaksa. Segala hal itu diawali dengan paksaan. Nah, saya melihat pesantren pun demikian. Mungkin di awal ketika seorang itu datang ke pesantren, itu merasa nggak betah awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bisa menikmati. Iya. Bagaimana dia harus bangun sebelum subuh, kemudian ikut sholat qiyamul lail, kemudian harus mandi antri, itu kemudian membentuk diri kita untuk bisa menjadi seorang yang disiplin. Tentu ini bicara pesantren pertama yang di Al-Multazam ya. Iya, karena saat itu saya mengingat betul bahwa kalau di Jawa Timuran itu kan subuhnya lebih awal daripada di Jakarta. Iya. Jadi kita biasanya dibangunkan jam 3 atau kebetulan pesantren saya Al-Multazam itu ya kalau saya bilang semi modern ya. Semi modern. Ya, tidak yang salaf banget itu tidak. Jadi di masing-masing kamar saat itu ada telepon yang hanya untuk internal saja. Jadi yang membangunkan itu Abah Makin, kiai saya langsung ditelepon ke kamar terus diminta ini siapa ini Iza gitu. Oh iya minta tolong temannya dibangunkan. Akhirnya saya bangunkan tuh teman-teman. Nah itu jam 3 biasanya beliau nelfon. Jam 3 ya? Itu rutin ya? Rutin beliau nelfon dari dalam terus telepon ke kamar masing-masing ya. Waktu itu saya angkatan pertama Mas. Di Multazam itu angkatan pertama. Nah jadi kita waktu itu masih 30 santri. 30. Nah, ya kalau sekarang sudah sangat banyak ya. Sudah ada 3 Al-Multazam. Al-Multazam 1, Al-Multazam 2. Al-Multazam 1 untuk perempuan. Semuanya di Mojokerto? Semuanya di Mojokerto. Al-Multazam 2 itu untuk putra. Al-Multazam 3 itu untuk takhusus Quran. Nah, di sini kemudian saya melihat setelah kita sholat malam, kemudian kita itu harus mungkin antri ya di kamar mandi, kemudian menunggu jamaah subuh. Nah, sebelum menunggu jamaah subuh kita Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Kita kan dipaksa di situ. Tapi keterpaksaan itu akhirnya kemudian sangat membekas dalam diri kita. Nah, setelah sholat subuh itu kemudian kita baca wirid. Kita biasanya baca surah Yasin, kemudian selesai langsung penerimaan kosakata bahasa Arab bahasa Inggris karena di Al-Multazam itu memang menggunakan 2 bahasa. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris. 3 hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Inggris biasanya. Muhadasah berarti ya? Ya, penambahan kosakata ulang-ulang. Lah ini yang menurut saya ketika kita ada pengulangan secara bersama-sama, kita itu juga mendengar orang lain. Mufrodat ya Bu, mufrodat berarti ya. Mufrodat sama vocabularies. Gitu. Nah, akhirnya setelah menerima kosakata itu kemudian kita kembali lagi melaksanakan kegiatan rutinitas mandi dan lain sebagainya, sholat duha berjamaah, sekolah sampai sore, ngaji bersama, akhirnya kemudian sampai malam belajar bersama. Semua kita lakukan itu kan terstruktur. 6 tahun di sana? Saya 7 tahun. 7 tahun? Iya. Berarti 6 tahun sekolah dan ngaji itu ya, kemudian 1 tahunnya pengabdian di sana. Nah, apa dampaknya? Akhirnya kemudian kita yang mungkin dulu sebelum pesantren, kita itu nggak mengenal yang ngaji seperti itu, kemudian nggak tahu hafalan kitab-kitab
dasar untuk mengenal nahwu, sorof dan lain sebagainya, akhirnya tahu gitu. Nah, di sanalah kemudian saya mengerti bagaimana cara baca kitab kuning, bagaimana harus sholat jamaah, meskipun terkesan wajib ya. Kalau di pesantren kan sholat jamaah sebagai suatu hal yang sangat tekankan gitu ya. Akhirnya kemudian menjadi sebuah kebiasaan gitu. Ya, kayaknya memang semua lembaga pendidikan ya. Tapi maksudnya di pesantren itu memang cenderung lebih kuat sistemnya ya. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Apa yang menjadi hal yang berbeda itu adalah keteladanan dari seorang kiai. Itu yang paling utama. Gimana kiai itu selalu menjadi imam sholat berjamaah. Nah, ini yang saya baca di buku Metode Dakwahnya Nabi Kiai Al-Mustafa Ya'qub Ar-Rafi. Nah, di sana beliau menyebutkan bahwa pesantren yang model pesantren, pengajian pesantren itu sudah dicontohkan di zaman Nabi. Ketika Nabi semacam ada ashabus suffah. Mereka para sahabat yang memang menjadi golongan orang-orang as-suffah yang disebut di sekitar Masjid Nabawi ada serambi masjid, termasuk sahabat Abu Hurairah di situ. Nah, di mana sahabat Abu Hurairah terus-terusan mengikuti Nabi, kemudian mendengarkan majelis-majelis Nabi, akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kan begitu. Padahal sahabat Abu Hurairah bukan sahabat yang paling pertama masuk Islam, gitu kan. Tapi karena karena beliau itu terus mengikuti Nabi, akhirnya kemudian meriwayatkan hadis paling banyak. Pun demikian pesantren. Kalau kita itu memang di pesantren benar-benar mengikuti aturan pesantren, mengikuti apa yang dilakukan oleh kiai, aturan para pengurus dan lain sebagainya, itu pasti ada asar kiai itu ke kita gitu. Sehingga kita mengenal barokah kan di situ. Yang paling utama di situ. Mbak Iza, 7 tahun di pesantren itu cukup lama ya. Berarti kan paling tidak saya boleh dong kalau misalkan menyimpulkan nih. Paling tidak masa-masa remaja, masa-masa muda. Mbak Iza tuh dibentuk dari pesantren itu ya? Dari pesantren di Mojokerto itu, Al-Multazam itu. Nah, pasca Mbak Iza keluar dari pesantren, mungkin merasa ada sesuatu yang, ternyata ini manfaatnya loh belajar di pesantren. Ternyata ternyata ilmu yang dapat dari pesantren itu ternyata terpakai. Atau mungkin punya cerita-cerita apa setelah jadi alumni gitu. Setelah jadi alumni. Mungkin setelah jadi alumni kan saya juga lanjut ya. Saya lanjut lagi pesantren. Saya di Multazam 7 tahun dan di Darussunnah itu 12 tahun saya. Alhamdulillah. Di Darussunnah 12 tahun? Saya di Darussunnah 12 tahun, 4 tahun. Berarti hidupnya pesantren ke pesantren ya? Iya, baru kali ini saja saya pindah di kosan ini. Memang sudah cocok jadi bunyain. Ya kalau itu belum lah Mas. Ya begini, jadi kalau ditanya apa asarnya gitu ya, apa yang dirasakan setelah keluar dari pesantren. Pertama, ketika saya masuk ke Darussunnah, itu kan tesnya memang basicnya itu kitab banget ya. Gini, kalau di Multazam itu meskipun kita semi modern, jadi ketika saya di Multazam rata-rata itu teman-teman saya itu lebih suka ke sains karena jurusannya itu adalah IPA, nggak ada jurusan IPS atau bahasa sekolahnya itu. Kita SMA. Di Al-Multazam itu. Di Al-Multazam, ya. Jadi Al-Multazam itu menurut saya kitabnya itu jalan, juga pendidikan sainsnya itu sangat berjalan gitu. Jadi memang dua-duanya balance gitu. Dan bagaimana kemudian kita harus bisa menguasai keduanya, effortnya itu luar biasa. Memang menurut saya nggak ada hentinya gitu. Tapi begitu udah liburan itu kayak wah banget ya. Jadi setelah kayak seneng banget gitu ya. Seneng banget Mas, beneran kayak yang ngafal udah namanya santri waktu itu ya, kayak liburan itu adalah suatu hal yang sangat istimewa. Itu emas banget buat kita, iya kan? Setelah diforsir dan lain sebagainya. Kembali ke pertanyaan Mas Rahman gitu ya. Apa yang dirasakan setelah pesantren? Pertama, bekal yang saya dapatkan selama di Multazam, entah itu ngafal nahwu, entah itu ngafal sorof, kemudian baca kitab kepada guru, ada metode sorogan gitu kan juga. Nah akhirnya kemudian ketika saya masuk ke Darussunnah, tesnya yang berbasis kitab, semua itu saya terpakai gitu. Jadi ketika memang sudah terbiasa ya, artinya mudah ya. Merasa mudah ya. Dan satu lagi, akhir-akhir ini itu kan marak ya, ini musabaqah qiraatul kutub. Jadi produk-produk pesantren itu semakin terlihat gitu loh. Karena dari semakin muncul ke publik. Benar. Jadi dengan adanya MQK, musabaqah qiraatul kutub, kemampuan baca kitab santri itu benar-benar semakin terasah. Diuji gitu.
apa namanya? Saya ingat betul pertama kali saya lomba baca kitab itu kelas 2 MTS. 2 MTS? Iya, 2 MTS. Masih muda banget. Bukan muda, kecil. Iya kecil, dan menurut saya peserta terkecil karena waktu itu yang ikut bapak-bapak di Mojokerto itu. Nah, kok bisa gabung sama bapak-bapak itu? Memang Al-Multazam ini nekat kok. Apa aja diikutin waktu itu, guru saya begitu. Tapi nggak menang Mas waktu itu. Oh iya. Ya. Karena lawannya memang juga pakar sepuh ya. Iya, sampai juri-juri waktu itu ketika saya maju, saya ingat betul saya dapat makro itu ini bab zakat yang innamas shadaqatu lil fuqara itu. Terus saya ditanya, "Adik kelas berapa?" gitu. Karena saking tuanya gitu. Nah, tapi dari metode itu tahun ketiga SMP itu saya mengikuti lomba baca kitab Fathul Qorib, dan itu baru pertama kalinya Al-Multazam juara baca kitab waktu itu. Nah, akhirnya disinilah kemudian saya melihat bentukan pondok pesantren itu sangat luar biasa. Iya. Dampaknya apa? Tahun 2017 itu saya diminta untuk ngisi kayak semacam kegiatan rutin pengajian ya. Nah, akhirnya apa yang saya dapatkan dari pesantren Al-Multazam ataupun Darussunnah, saya aplikasikan langsung. Selama ini yang saya hanya berkutat di pesantren, dan kemudian saya go public lah saat itu. Nah, di situ saya merasa ada berbagai macam pertanyaan keagamaan, baik itu fikih ataupun apa ya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Awalnya itu ndredeg gimana sih? Ya namanya orang baru pertama kali ya. Tapi pembentukan mental di pesantren itu benar-benar membuat kita semakin berani gitu. Bukan kok berani tanpa tanpa ilmu, tapi kita juga harus berdasarkan ilmu. Itu yang saya rasakan. Oke. Ya berarti Mbak Iza ini di pesantren Al-Multazam itu tentu mendapatkan ilmu fikih ya. Tauhid tentu ya. Berbagai cabang ilmu agama Islam di sana didapatkan ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan tadi itu salah satunya ikut lomba-lomba perlombaan baca kitab kuning. Nah, soal kitab kuning, soal metode pesantren yang sempat tadi Mbak singgung di awal. Ini banyak kalangan yang menilai bahwa cukup efektif dalam hal transfer pengetahuan, terutama dalam konteks memberikan pengajaran ilmu agama Islam. Nah, kalau tanggapan Mbak Iza nih sebagai orang internal, dari penilaian itu, apa yang menurut Mbak benar apa enggak? Penilaian bahwa pengajaran sorogan, kemudian mengkaji kitab kuning itu cukup efektif memberikan banyak hal terhadap seseorang santri. Kalau dibilang cukup efektif, menurut saya sangat efektif. Sangat efektif. Sangat efektif. Alasannya? Alasannya kenapa? Karena sangat sistematis belajar di pesantren itu. Jadi tidak loncat gitu, tidak instan gitu. Jadi benar-benar yang dari dasar. Misalnya saja kita belajar fikih gitu ya. Kita belajar fikih itu dari kitab-kitab yang kecil. Tidak langsung ujuk-ujuk Fathul Mu'in gitu. Iya. Kalau di pesantren saya di Multazam itu dulu matan takrib. Nah, di kelas 1 Sanawiyah itu matan takrib. Nahwunya pun begitu. Nahwunya itu dari dasar banget. Waktu itu saya belajar kelas 1 Nahwu Wadhih sama Jurumiyah. Baru kemudian di kelas 2 naik ke Imriti. Kelas 2, kelas 3 MTS naik Imriti. Baru Aliyah full Alfiyah. Jadi yang tidak tiba-tiba ujuk-ujuk Alfiyah, kita akan mabok gitu. Kayak bayi ya. Bayi itu kalau tiba-tiba dikasih cabe, dikasih sambel, wah dia langsung muntah kan begitu. Masa bayi baru 2 minggu dikasih nasi kan? Iya kan begitu. Lambungnya nggak menerima. Iya nggak terima. Pun demikian, kita nyantri itu juga harus berproses lah. Ya kan, berproses dari hal yang dasar. Jadi kalau dibilang apakah cukup efektif? Sangat efektif. Satu karena sistematis, kedua metode yang digunakan. Metode yang digunakan ya kalau kita mengenal metode dalam ilmu hadis itu ada metode as-sima. Guru mengajarkan. Nah, kita mendapatkan transfer ilmu. Oh, itu namanya metode asima ya? Yang sorogan itu juga begitu? Al-Qira'ah al-Syekh. Al-Qira'ah al-Syekh. Jadi ada momen di mana kita mendapatkan transfer ilmu. Oke, mungkin bisa dijelaskan ada berapa metode sih belajar di pesantren itu kayak berapa metode? Satu, pertama itu yaitu tadi asima, kita mendengarkan guru membacakan ataupun menjelaskan. Akhirnya ada banyak hal baru yang kemudian kita terima, kan begitu. Dari situ kita mencatat
Nah, setelah mencatat kita hafalkan lagi otomatis. Kedua, ada al-qira'ah 'ala syekh atau kita sebut sorogan. Iya, sorogan gitu ya. Jadi ada jam khusus di mana kita memang menyetorkan bacaan kita. Biasanya kalau di Al-Multazam itu sore dulu ya. Kalau dulu itu sore ada jam ngaji Quran, ada jam sorogan. Apa yang kita baca itu adalah Fathul Qorib. Iya. Nah, kita baca ya kalau di ini ada makna gandul gitu kan, makna Iya, Jawa, iya. utawi iki-iku Utawi kan iki-iku. gitu. Nah, di situ kan didengarkan oleh guru kita. Kalau ada yang kesalahan dibenarkan. Kemudian dikasih pertanyaan terkait apa yang kita baca. Paham enggak sih? Nah, kemudian diasah lagi nanti ketika ada bahsul masail. Biasanya kalau hari Kamis malam Jumat itu ada kegiatan muhadharah. Setelah tibaiyah itu ada bahsul masail. Di situ kita mulai diuji, kita buka kitab-kitab lagi di luar apa yang kita dapatkan. Akhirnya ada model baru. Kemudian ada setiap malam itu ada sistem semacam mudzakarah. Iya, muzakarah diskusi ya. Iya, diskusi. Jadi ada ketua, kalau di Al-Multazam itu dulu ada Rois Am, itu biasanya yang memang menguasai dua-duanya nih. Pelajaran umum juga pelajaran pelajaran agama. Keilmuan umum keagamaan. agama, Ada ketua di bidang agama saja, ada ketua di bidang ilmu sains saja, kan begitu. Lah di sini kemudian kita diskusi, ada yang mengajar antar teman. Lah ini juga kita salah satu metode yang benar-benar sangat berdampak. Itu kan dulu mungkin kita nggak tahu salah enggaknya, namanya belajar kan ya namanya ada salah-salahnya biasa saja. Tapi itu akan sangat berguna ketika kita di luar karena kita terbiasa untuk menyampaikan pendapat ketika bahsul masail, ketika mudzakarah kita juga menyampaikan suara kita gitu. Selain dua metode as-sima al-qira'ah 'ala syekh, ada metode juga kita tadris secara langsung di hadapan teman-teman kita gitu. Dari sinilah kemudian itu menjadi suatu bekal yang sangat luar biasa untuk diaplikasikan ketika keluar dari pesantren. Oke. Menurut saya itu. Oke, itu kan tadi soal penilaian yang menyatakan metode di pesantren itu efektif. Iya. Kalau menurut Mbak Izah nih, catatan apa yang perlu dikembangkan dari metode pembelajaran pesantren? Mungkin ada usulan, ada saran yang kira-kira akan lebih efektif nih kalau misalkan seperti ini. Oke. Sebagai seorang alumni yang 7 tahun sama 12 tahun tuh berapa tuh? 19 tahun ya. 19 tahun. Iya. Tinggal di pesantren ya. Iya. Yang mungkin perlu untuk digarisbawahi ya, perlu untuk dikembangkan lagi. Itu adalah keterbukaan. Keterbukaan seperti apa contohnya? Keterbukaan dalam artian jangan hanya membaca kitab yang pernah diajarkan oleh guru saja. Gitu. Jadi ada beberapa kalangan yang mungkin hanya mau mengajarkan kitab yang disampaikan kepada halayak yang pernah diajarkan oleh guru karena menurut sebagian orang mungkin itu adalah sanadnya bersambung begitu. Oke. Itu suatu hal yang sangat bagus. Tapi di sisi lain sebagai seorang alumni pesantren, suatu hal yang sangat positif adalah kita mengembangkan keilmuan kita dari berbagai macam literatur yang ada gitu. Jadi tidak hanya berpaku pada hal-hal yang sudah kita dapatkan dari guru, tapi kita kembangkan dari literatur-literatur lainnya untuk menambah wawasan kita. Sehingga kemudian kita melihat seolah-olah melihat sesuatu itu dari banyak hal gitu loh. Sehingga mana nih yang bagus dan mana yang mungkin kurang pas diterapkan saat ini, sehingga tidak stagnan ya. Kita sering mendengar istilah khudh masofa wada' makadar gitu ya. Yang baik-baik coba diambil gitu. Terus yang buruk-buruk okelah jangan diambil. Kali saja ini kurang tepat saat ini kita gunakan. Tapi bisa jadi ini juga tepat kita gunakan di suatu kondisi yang lainnya. Sehingga satu yang ingin saya sampaikan adalah kembangkan dan juga keterbukaan itu harus dimiliki oleh seorang santri era sekarang gitu ya. Mbak Iza kan sudah 19 tahun di pesantren. Hidup dari pesantren ke pesantren. Tinggal dari pesantren ke pesantren. Melihat santri-santri sekarang yang hidup di zaman modern, yang serba digital, yang kira-kira lembaga pendidikannya aja secara sarana prasarannya sudah cukup memadai. Apa yang Mbak Iza lihat di santri-santriawati sekarang? Ini menarik ya Mas ya. Pertama ada istilah yang mungkin sekarang itu sering kita dengar.
apa? Kaum rebahan. Iya. Iya kan ya? Iya, kaum rebahan. Jadi saya melihat ini apa sih? Mungkin di sisi lain itu enjoyable banget itu ya. Setelah lulus pesantren, biasanya mereka itu pegang HP, kan begitu. Akhirnya HP adalah sebagai sesuatu yang baru. Nah, sehingga kemudian mereka itu kayak benar-benar fokus ke HP, lihat TikTok dan lain sebagainya gitu, sambil rebahan. Padahal itu benar-benar memakan waktu gitu ya, memakan waktu. Ini yang kemudian harus benar-benar dilihat oleh seorang alumni pesantren ya. Jadi jangan hanya melihat HP saja. Banyak hal yang masa kita itu nonton saja. Harusnya kita ditonton. Sebagai seorang santri seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Suara NU ini. Ya, kita tampilkan lah. Ya saya ada syair menarik dari siapa namanya Imam Syafi'i itu. Gimana itu? Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Insa haltoba wa illam yajri lam yatib. Jadi ini khusus untuk kaum rebahan, ini cocok banget sebenarnya. Aku melihat air yang nggak bergerak, yang berhenti, nggak mengalir, itu sebagai sesuatu hal yang akan merusak air itu. Jadi insa haltoba, kalau air itu bergerak, dia itu akan semakin indah, semakin bagus. Wa illam yajri lam yatib. Kalau air itu enggak mengalir, dia itu malah enggak bagus. Malah akan banyak kotoran di situ, ya kan? Semakin keruh. Orang itu harus bergerak terus. Orang itu harus bergerak. Santri itu harus bergerak. Jangan hanya menjadi orang yang menonton saja. Jangan jadi kaum rebahan dulu. Jangan jadi kaum rebahan. Dia akan menjadi seperti air yang merusak dirinya sendiri itu. Dia akan merusak, ada begitu banyak waktu yang tersia-sia. Sehingga dengan bergerak itulah itu kita akan menjadi aktor lah ya, subjek dari segala perubahan yang ada, tidak hanya menjadi objek. Iya. Kalau kata senior di organisasi kita itu bergeraklah biar tahu kamu itu nggak mati gitu. Iya. Dulu saya dipanggil Kiai saya almarhum. Iya. Pagi-pagi saya pernah dipanggil Kiai Al Mustafa Yakub. Ya Izzah taharrok kathiron. Famal lam yataharrok fahuwa mayyit. Izzah ayo gerak yang ini. Waktu itu saya jadi musyrifah di Darsul. Biar nggak dikira meninggal ya. Iya, kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ada kontribusi apapun untuk bangsa, nggak ada kontribusi apapun untuk dirinya sendirilah. Jangan terlalu besar. Kita harus berkontribusi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi menurut Mbak Izzah nih, tantangan santri sekarang itu adalah soal malas, itu juga harus dilawan. Iya benar. Dengan kemudahan teknologi informasi ini harus dimanfaatkan ke hal yang positif ya. Jangan hanya jadi penonton. Jangan hanya menjadi penonton, harus menjadi aktor perubahan lah. Oke, tapi kan gini Mbak Izzah, sekarang kan santri juga sudah cukup populer ya. Sudah cukup, apalagi sekarang punya hari santri nasional ya kan. Iya benar. Sudah pokoknya sudah di Indonesiakan lah ya. Maksudnya kayak sudah bener-bener bahasa santri itu sekarang tidak asing ya. Karena memang selain negara mengakui ya, agenda-agenda yang sifatnya tahunan tuh sangat sering ya. Dan santri terlibat di situ. Santri terlibat. Bahkan tokoh-tokoh anak-anak muda yang berprestasi itu dari kalangan santri. Iya benar. Ada kan yang ahli IT yang tinggal di Singapura. Itu namanya siapa tuh lupa saya. Itu kan santri kan. Yang sempat dipanggil Jokowi. Disinggung Jokowi di Twitter itu ramai itu kan. Kalau Mbak Izzah sendiri melihat kemunculan santriwati yang berprestasi dan lain sebagainya nih gimana Mbak? Itu bagian dari apa menurut fenomena, tren atau memang udah saatnya santri gitu gimana? Memang sudah saatnya. Pertama memang sudah saatnya. Dan itu suatu hal yang menjadi suatu keharusan, harusnya gitu. Karena dulu yang memperjuangkan kemerdekaan itu juga para kiai kita, gitu. Harusnya para santri sebagai penerus perjuangan para kiai, mereka juga menjadi aktor-aktor dari segala kemajuan yang ada, gitu. Jadi ketika kita melihat sosok banyak sosok yang sekarang mulai bermunculan, gitu ya, yang memang dalam berbagai bidang ya, tidak hanya seorang kiai ya, nggak hanya yang mereka yang menjadi kiai atau bunyai atau nawaning atau gawagis, tidak, mereka para santri yang memang punya kemampuan, punya
kompetensi yang sangat luar biasa, mereka harus maju, mereka harus menyuarakan suatu kebaikan, mereka harus menjadi tokoh lah ya dalam hal ini. Jadi itu suatu hal yang memang sudah saatnya dan suatu hal yang menjadi sebuah keharusan. Menurut saya begitu ya. Termasuk Mas Rahman ini kan juga produk dari pesantren. Iya, produk pesantren, tapi saya nggak selama Mbak Iza ini. Tapi mungkin kontribusinya jauh lebih besar daripada saya. Insya Allah. Ya, Mbak Iza, kalau tadi kan kita bicara soal pesantren, bagaimana suasana pendidikan di pesantren, terutama dalam hal doktrin keagamaan, kemudian membentuk karakter. Nah, kita selain bicara pesantren kan juga mengenal rujukan utama yang digunakan pesantren, yaitu Kitab Kuning. Nah, soal Kitab Kuning ini, banyak yang menilai, tentu yang tidak berafiliasi dengan NU ya, orang eksternal yang dia orang profesional yang menilai bahwa salah satu komentarnya bahwa Kitab Kuning itu cenderung ini tradisional ya, tradisionalis. Padahal kalau kita pahami kan Kitab Kuning itu cukup kaya dengan intelektualisme ya, kaya dengan khazanah keilmuan, karena di sana bicara fikih ya kan, hadis, bicara soal perilaku manusia, banyak tentu ya Mbak ya, betul ya Mbak ya, gitu ya. Benar. Nah, tapi memang selain soal kritikan yang muncul dari orang luar tadi, ini juga ada lagi yang banyak memberikan tanggapan terkait dengan Kitab Kuning ini. Soal metodenya Mbak, metode mempelajari Kitab Kuning yang dianggap sulit. Ya, sebagai orang yang sudah berhasil belajar. Berhasil sih enggak, ini semua berproses Mas. Berhasil membaca Kitab Gundul. Iya. Nah, ada cara khusus nggak Mbak untuk mempelajari Kitab Kuning Mbak? Cara khusus mempelajari Kitab Kuning tentunya masing-masing punya cara ya. Ini cara versi saya. Saya dulu ketika belajar Kitab Kuning itu awal khususnya nahwu sama sorof. Saya itu kayak nggak paham gitu Mas. Jadi memang suatu hal yang baru gitu dari anak non pesantren kemudian masuk pesantren, meskipun saya sebelum mondok pun saya setiap Jumat saya diantar bapak saya nyantri di pesantren Nurul Huda itu, jadi ikut pesantren. Nah, cara yang saya gunakan adalah ngafal. Jadi ngafal dulu aja. Iya, menghafal gitu. Padahal saya belum paham itu. Jadi ujian nahwu, ujian sorof ketika saya kelas 1, kelas 2 sanawiyah, itu adalah hasil hafalan saya. Meskipun nilainya bagus, itu sebenarnya saya nggak paham loh. Ya, jadi al-hifdzu qabla al-fahmi. Iya, hafalkan sebelum memahami. Menghafal sebelum memahami. Dan saya baru tahu ternyata itu adalah salah satu metodenya Imam Syafi'i, yang metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk belajar begitu. Jadi menghafal terus teks-teks itu termasuk matan-matan itu ya, termasuk imriti, termasuk alfiyah, udah dihafal saja. Kita nggak tahu kapan itu futuhnya itu kapan. Kalau orang pesantren kan memahami meyakini lah ya bahwa futuh itu datang tidak hanya melalui belajar. Bisa saja futuh itu kita dapatkan dari istiqomahnya kita ikut jamaah kiai. Bisa jadi futuh itu kita dapatkan karena ketaatan gitu ya. Dari cara apapun. Tapi satu yang paling utama yang harus dilakukan oleh santri untuk mempelajari Kitab Kuning adalah harus benar-benar effortnya harus gede gitu. Karena nggak mungkin ilmu itu didapatkan dengan santai tuh. La yunalu al-ilm bi rahatil jism. Kan begitu ya. Ilmu tidak mungkin didapatkan dengan cara santai-santai. Singkat, santai, tidak mungkin. Instan itu tidak mungkin. Kitab Kuning pun demikian. Dia perlu untuk dicintai. Dia perlu untuk kita sentuh. Dan memang kan ada rumusnya Mbak ya. Iya. Ada rumusnya ya. Untuk nyoret Kitab Kuning itu kan biasanya ada rumusnya Mbak. Kalau utawi itu simbolnya apa mim. Kalau iku itu adalah khobar. Itu dari kebiasaan kalau itu. Jadi nggak mungkin misal 1 minggu langsung bisa. Itu enggak. Dan soal rumus dan simbol tadi tuh tidak ada yang template Mbak ya. Tidak ada yang tegas harus begini itu enggak. Itu terserah kita atau gimana? Pada dasarnya rumusan itu sudah ada ininya ya. Rumusannya sendiri. Petunjuknya. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui tarkib daripada bacaan yang ada dalam Kitab Kuning. Kenapa kok utawi itu mim? Utawi itu biasanya simbol mubtada.
Mubtada itu mim. Ya. Iku, kenapa kok kho? Karena dia menjadi khobar gitu. Sebenarnya sudah ada template khusus. Entah itu nanti kalau kita misalnya punya template tersendiri, ya monggo gitu. Asalkan kita tetap tahu dia kedudukannya sebagai apa nih tarkibnya, kan begitu. Sebenarnya template itu untuk memudahkan kita untuk mengetahui tarkib itu saja gitu. Jadi kalau ditanya metode, ya itu tadi metode yang saya gunakan adalah menghafal dan memang harus nggak boleh santai saya. Dan yang paling penting nahu sorob tadi ya. Ya itu yang nahu sorob tadi yang menjadi kunci. Itu semacam landasan khusus, landasan utama untuk bisa membaca kitab. Nah tapi ada juga Mbak tanggapan. Ini tentu saya bicara tanggapan lagi tanggapan. Ya. Tentu orang yang mengkritik pesantren itu kan bagus ya. Dalam rangka memperkuat untuk membangun perkembangan khazanah keilmuan pesantren ya. Iya benar-benar. Jadi orang Indonesia terutama anak-anak pesantren katanya kalau suruh ngapal tuh jago-jago. Iya. Tapi kalau suruh memahami ya mereka banyak juga yang agak lumayan sedikit kurang pemahaman dalam memahami teks dan konteksnya itu. Oke. Itu salah satu kritik yang muncul dari aktivis-aktivis barat ya. Yang mereka belajar di luar negeri gitu. Kemudian datang ke Indonesia itu salah satu kekurangannya itu. Tanggapan Mbak Iza gimana soal ini? Oke. Terhadap kritik itu kita tidak boleh menutup mata. Betul itu. Ya, bisa dan itu harus kita terima. Ya. Dan itu memang terjadi gitu. Karena kita melihat bahwa sebenarnya kitab-kitab fikih pun, kitab-kitab tafsir pun, kitab-kitab yang lain itu kan dibentuk berdasarkan situasi dan kondisi sosial di mana mu'allif saat itu hidup. Di mana kondisi sosial saat itu berbeda dengan kondisi sosial kita saat ini. Sebagai seorang santri, setelah menghafal jangan berhenti hanya di hafalan. Harus dipahami. Setelah menghafal, memahami, kemudian kita bandingkan nih dari berbagai macam literatur. Lah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Menganalisis. Ya, menganalisa itu cocok nggak kita terapkan untuk masa kita sekarang? Sesuai apa enggak? Sesuai atau tidak dengan kondisi kita saat ini. Nah, setelah itu posisi kita di mana? Mana yang kemudian cocok? Ayo kita pakai, mana yang tidak? Ya tidak kita gunakan. Sebagaimana pemahaman hadis pun demikian. Memahami sebuah teks hadis misalnya, ya. Karena memang passion saya di bidang hadis ya. Ini contoh saja, contoh untuk kemudian bisa kita terapkan untuk memahami kitab kuning. Satu hadis, meskipun itu sahih gitu ya, itu apakah kemudian bisa kita terapkan di model di saat ini? Ya ada yang tidak. Maka di dalam metode hadis itu kan ada namanya melihat al-halah al-ijtimaiyah, kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Salah satu misalnya ada hadis yang menceritakan Nabi suatu ketika itu sholat menggunakan sandal. Menggunakan sandal. Nah, saat itu kondisi masjid saat itu berbeda dengan kondisi masjid saat sekarang. Ini. Ya. Lah masjid saat itu hanya beralaskan pelepah kurma. Iya, yang kemudian dibatasi dengan tembok-tembok itu saja, bebatuan gitu saja kan. Nah, sekarang lantai masjid itu sudah sedemikian rupa, masa layak, bersih, layak. Ya. Apakah kemudian kita sholatnya pakai sendal? Ya tidak. Jadi harus dilihat kondisi sosial saat itu bagaimana. Pun demikian, memahami kitab kuning pun demikian seperti itu. Misal ada beberapa teks yang misal termasuk hal-hal yang sifatnya itu mengesampingkan peran perempuan. Oke, mungkin saat itu budaya patriarki itu memang sangat kuat. Termasuk kondisinya memang mungkin tidak aman untuk perempuan di saat itu. Tapi kalau sekarang kita di Indonesia mungkin sudah sangat terbuka lah ya. Sangat terbuka. Perempuan bisa untuk aktif. Sepakat Mbak ya kalau misalkan masukan kritikan terhadap metode di pesantren juga perlu untuk diterima ya. Perlu diterima. Ya. Selagi itu harus terbuka dengan kritikan, intinya begitu ya. Pesantren itu begitu ya. Harus begitu. Oke Mbak, menarik tadi apa yang disampaikan. Yang paling penting tadi soal kaidah yang digaungkan sama Imam Syafi'i tadi ya, yang hafalkan sebelum memahami. Iya. Dan itu menjadi modal ya. Iya, tapi ini kan nggak semua bisa. Iya, nggak semua. Nggak semua cocok. Siap. Itu versi saya. Ini Mbak, tadi kan Mbak Iza sudah bicara soal cara memahami yang namanya kitab kuning. Jadi sekarang kita juga akan bertanya nih berkaitan dengan
dalam konteks kehidupan beragama. Iya. Nah, ya ini sudah mulai agak sosial masyarakat, lingkungan nih. Penerapan ini. Iya, penerapan. Nah, tadi kan bicara soal teknis banget ya, Iya. soal gimana caranya kita bisa menguasai literatur kitab kuning yang di dalamnya tuh kaya dengan pengetahuan. Nah, dalam konteks kehidupan beragama, santri itu bisa apa? Oke. Untuk membangun keharmonisan, untuk membangun perdamaian, termasuk yang paling penting mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh santri? Oke, baik. Ini ada hal yang praktis banget ini ya. Iya, iya. Apa yang bisa dilakukan oleh santri? Pertama, santri itu kan agent of change ya. Iya. Agen Kayak perubahan. mahasiswa ya. Oh Iya. iya. Ya, santri yang intelek kan begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh santri, satu pastinya adalah menyuarakan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nabi lah. Seorang santri kan harusnya tahu dong sejarah Nabi itu bagaimana kan begitu. Nabi pertama kali ketika datang ke kota Madinah dengan masyarakat yang sangat heterogen. Beliau itu kan tidak keras untuk menyuarakan Islam. Malah justru sangat ramah gitu. Mengumpulkan semua kepala suku, mengumpulkan kepala-kepala agama yang ada, diajak duduk bersama, kemudian merumuskan Sahifah Madinah untuk kemudian bisa menjadi undang-undang Madinah saat itu sehingga mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Iya. Nah, harusnya santri bisa mencontoh Nabi yang seperti ini. Jadi peran santri adalah satu, menyuarakan bagaimana Islam itu ramah. Memberikan semacam cerita-cerita ramahnya Nabi kepada mereka yang tidak sealiran dengan kita. Memberikan cerita-cerita keharmonisan Nabi ketika berdampingan dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah memberikan cerita-cerita dan memberikan vibe positif seperti itu, mencontohkan, ya, mencontohkan dalam artian ya santri harus terbuka, bergaul dengan siapapun, tidak membatasi diri bergaul hanya kepada santri-santri saja, tidak hanya bergaul dengan mereka yang satu organisasi saja, kan begitu, tapi terbuka bergaul dengan siapapun yang berbeda organisasi, yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan tampilkan itu sebagai sebuah hal yang indah. Sehingga orang itu akan melihat, oh harusnya perbedaan itu adalah menjadi sebuah anugerah yang sangat indah yang harus kita terima. Kalau sudah seperti itu, maka kita semuanya, apalagi di Indonesia ini kan semi dengan Madinah kan ya. Iya. Sehingga kita merasa perbedaan adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan, sehingga kita bisa menerima hal itu dengan terbuka, dengan saling menghormati dan menghargai. Kalau itu sudah tercapai, maka akan meminimalisir adanya kerusuhan, ya kan? Kalau sudah terminimalisir, orang itu akan enak hidupnya. Jadi belajar juga enak, ekonomi juga akan lancar, kemudian keamanan dan lain hal-hal yang lain itu juga akan tersokong dengan adanya kedamaian itu. Lah, tujuan kita bersama Indonesia maju itu akan tercapai. Oke. Apa keunggulan santri menurut Mbak Iza? Sebagai seorang santri, apa keunggulan yang bisa ditawarkan kepada bangsa, agama, dan negara? Oke. Keunggulan santri, satu, mereka menguasai agama Islam itu dari dasar. Dari dasar. Yang belajar sistematis tadi kata Mbak Iza itu ya. Sehingga santri dia tidak akan kaget dengan suatu hal yang baru. Ketika dia tidak kaget dengan hal yang baru, dia nggak akan jumawah gitu. Karena dia tahu basicnya. Kejumawaan seseorang itu akan mengantarkan pada merasa ingin menguasai. Dan pendidikan agama tuh modal kan, modal orang. Iya. Modal seorang mengisi kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Ya, tentunya kalau itu ya pasti. Ya keunggulan santri itu satu, dia memahami agama dari dasar sehingga dia tidak akan merasa sombong karena tahu sesuatu hal yang baru. Kedua, dia diciptakan dari lingkungan yang sangat positif, ya, sangat disiplin.
dari keberagaman yang ada di pesantren juga pasti. Kemudian yang ketiga, santri mampu untuk berinovasi, ya. Jadi selesai menjadi santri di pesantren, mereka mampu untuk berinovasi dan berkompetisi lah dengan yang non santri. Kalau dan itu sudah banyak saya kira. Mereka santri-santri pesantren Indonesia sudah banyak yang di Eropa, di Cina, di Amerika. Yang dapat beasiswa di luar negeri sangat banyak. Yang jadi menteri juga susah banyak. Iya, itu. Jadi sebenarnya santri jangan minder, betul Mbak ya? Benar. Memang peluang kita kalau dulu itu kayak semacam gimana sih? Ya kayak kayak bukan diremehkan ya, tapi kayak dikesampingkan. Kalau sekarang kayaknya sudah terbuka. Dan dulu itu kayak melihat orang sarungan itu mungkin suatu hal yang kenapa sih mereka kan gitu. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang orang ke hotel sarungan. Iya. Mbak, kalau tadi bicara soal keunggulan santri, sekarang saya mau nanya soal keunggulan kitab kuning. Menurut Mbak ketika mempelajari kitab kuning, apa keunggulan dari literatur dengan bahasa atau dengan kitab yang tidak kuning? Iya, kaya akan khasanah perspektif. Perspektif ya. Kalau saya melihat kitab kuning itu sangat kaya dengan informasi budaya masa lampau. Budaya masa lampau itu yang didapatkan ya? Yang didapatkan. Jadi dari kitab kuning seolah-olah kita benar-benar membaca sejarah dan pemikiran ulama-ulama klasik seperti apa. Iya. Ya, kan pemikiran ulama-ulama klasik saat itu kan juga diproduksi dari tadi yang saya sampaikan, kondisi sosial masyarakat saat itu. Nah, sehingga kemudian ketika kita memahami latar belakang kondisi, latar belakang budaya sehingga muncul kemudian pandangan yang sampai mengantarkan pada pendapat A, harusnya kita melihat itu sebagai sebuah modal untuk kita kembangkan di saat ini. Gitu. Jadi kalau ditanya kekayaan kekayaan kitab kuning itu sangat luar biasa. Sejarah, budaya, kondisi sosial, mungkin ajaran keadaan Islam, ekonomi, ya fikih syariah ya itu sangat kaya. Sehingga bedanya ya tentunya berbeda karena zaman ya. Nah ini yang kemudian bisa menjadi pijakan kita. Iya. Oke, Mbak Iza, saya mau nanya nih. Ini berkaitan dengan selera Mbak Iza sendiri. Kitab apa yang paling disukai sama Mbak Iza? Dalam konteks sosial, asmara, atau dalam konteks yang lain, kitab apa yang disukai? Kitab apa yang disukai ya? Yang menurut Mbak mudah dipahami, terus relate gitu dengan kehidupan kita. Untuk saat ini saya membaca kitab hadis sih. Kitab hadis, apa itu namanya Mbak? Judulnya bukan namanya ya? Ya. Oh, kalau judul saya saat ini karena penelitian tentang Sahih Bukhari ya. Oh, Sahih Bukhari. Jadi kitab yang saya baca ya Fathul Bari. Ya, karena memang syarahnya Sahih Bukhari. Nah, tapi kalau hal-hal yang saat ini saya kecimpungi malah Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah karya siapa? Syekh Ali Jum'ah. Karena kemarin kan memang ada acara pembahasan tentang khitan perempuan ya. Oh iya. Hukmu khitan lil inath kan begitu. Nah, itu yang sekarang saat ini saya baca. Bukan dibaca. Saya baca. Ya. Nah, boleh di-spill dong kira-kira di gagasan di dalam kitab itu apa aja argumentasinya, isinya apa aja? Mungkin sedikit aja di-spill. Karena kemarin lagi pembahasan berkaitan dengan khitan perempuan ya. Akhirnya saya baca kitab itu. Memang bahasanya selain itu apa? Yang dibahas di dalam kitab itu selain soal khitan perempuan apa lagi? Fikih berarti ya? Iya, kita fikih. Kalau yang Syekh Al-Jum'ah kita fikih. Ya termasuk haid banyak di situ. Maksudnya fikih-fikih perempuan. Karena memang pembahasannya fikih-fikih perempuan. Kalau yang dibahas di situ kalau menurut Syekh Al-Jum'ah salah satunya pendapat bahwa khitan itu merupakan sebuah tradisi di Arab ya. Ini kan mukhtalaf fih ya. Ini nanti menjadi masalah lagi ini ya. Kalau menurut pandangan beliau bahwa ini adalah sebuah tradisi. Tradisi yang dulu menjadi sebuah tradisi di Mesir yang kemudian juga berkembang di Madinah. Nah, menurut Syekh Ali Jum'ah bahwa saat itu di Makkah itu tidak ditemukan tradisi khitan perempuan ini. Nah, makanya kemudian ketika beliau menyampaikan pendapat terkait khitan perempuan, beliau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah adah yang doroh. yang tidak harus dilakukan. Iya, begitu. Itu yang saya baca saat yang ini doroh. Ya. Dan terakhir saya tadi bawa kitab ini Al-Arba'inah Al-Buldaniyah. Jadi 40 hadis
Syekh Usama, kan beberapa waktu lalu saya ngaji, itu beliau Syekh Usama itu menghatamkan kitab 40 hadis an arba'ina syekhon dari 40 guru dan dari 40 negeri kan begitu. Nah, di situ macam-macam hadisnya. Itu yang saya baca terakhir ya. Oke. Tadi bicara soal kitab kuning, sekarang pengarangnya siapa yang diidolakan nih? Aduh. Kalau pengarang siapa yang saya idolakan ya? Oh, saya tahu. Siapa? Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abu Ghuddah. Ya. Abdul Fattah tuh kayak anak saya namanya. Oh iya. Jadi beliau itu mengarang kitab yang membuat saya sangat termotivasi. Kitabnya apa? Satu, Qimatuz Zaman Indal Ulama. Yang kedua, Al-Ulama Al-Uzzab. Kemudian yang ketiga itu As-Safahat min Sabrul Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Nah, di situ isinya adalah menceritakan terkait usaha para ulama untuk menjadi ulama-ulama besar gitu. Termasuk salah satunya yang sangat saya ingat itu Imam Nawawi. Imam Nawawi, Al-Bantani bukan? Bukan Imam Nawawi. Iya, Imam Nawawi itu beliau kan hidup di abad ke-7 ya, wafatnya 676. Salah satu kitab beliau yang sangat sering dikaji di pesantren itu adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Nah, di situ untuk menjadi seorang Imam Nawawi yang usianya itu sangat singkat, tapi musannafatnya itu sangat luar biasa, termasuk diantaranya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang biasa digunakan oleh para santri pesantren-pesantren salaf untuk basul masail. Salah satu rujukannya kan Al-Majmu' itu. Beliau itu dikatakan la yanamu illa idza ghalabahu an-naum nahwa sanatain. Jadi Imam Nawawi itu enggak tidur hampir 2 tahun kecuali kalau tertidur. Dan beliau kemudian tidak makan kecuali makan di malam hari. Dan dalam satu hari beliau itu menghafal dan juga mendaras kitab itu 12 kitab. Bil hifdzi wat ta'liqi, dengan dihafal dan juga ada komentar-komentarnya. Lah, itu benar-benar motivasi yang sangat luar biasa bagi saya ya, yang masih santri-santri gimana sih ya, masih banyak godaannya. Iya, apalagi saya berarti Mbak. Oh enggak, jadi saya membaca kitab itu sebagai sebuah motivasi yang sangat luar biasa, termasuk itu tadi kitab yang menjelaskan tentang apa sih upaya para ulama kemudian untuk menjadi ulama besar. Ya mereka nggak ada santainya, termasuk Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik muallif kitab Alfiyah itu yang hampir pesantren juga mengkaji untuk memperdalam nahwu. Disampaikan di situ bahwa beliau itu hari-harinya ya yatlu au yudarris au yaqra au yaktub au yusalli gitu. Jadi hari-harinya digunakan untuk baca, untuk mengulang-ulang pelajaran, untuk mengajar, untuk sholat dan juga untuk menghafal. Sampai sebelum beliau wafat itu ditalkin dengan hafalan-hafalan kitab beliau gitu. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah beliau-beliau ulama besar ke kita semua ya. Oh iya. Bisa kita dapatkan barokahnya. Oke, Mbak, terakhir nih sebagai penutup, ajakan untuk para anak-anak, anak muda jangan takut untuk belajar di pesantren. Oke, silakan Mbak. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir dari saya ada satu bait yang ingin saya sampaikan. Safir tajid iwadan amman tufariquhu wan safa innal ladzal aishi fin nasabi. Bermusafirlah, pergilah. Maka meskipun kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita akan bertemu dengan orang-orang pengganti dari orang yang kita cintai. Guru baru, murid baru, dan suasana baru. Ponsop. Dan kerahkanlah segala upaya untuk menjadi seorang santri. Fa inna ladzal aishi fin nasabi. Karena kehidupan yang paling lezat, kehidupan yang paling enak itu adalah ketika kita sudah berupaya dengan keras. Keindahan akan kita dapatkan, kesuksesan akan kita dapatkan. Mungkin itu yang dari saya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Iza. Sama-sama. Mudah-mudahan generasi ke depan semakin banyak yang mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai lembaga pendidikan. Amin. Ya, sebagaimana
ya Imam Syafi'i, Imam Iya. Ibnu Malik tadi ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih Mbak Izah atas waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Izah sukses, Amin, sehat, dan amin, yang paling amin. penting terus dilancarkan aktivitasnya. Amin. Terima kasih Mas Rahman juga begitu Siap, ya. amin, Sukses amin. selalu untuk Suara NU juga semakin mengudara. Ya, dan jangan lupa untuk di-share Oke, kepada santri. siap. Insya Allah. Oke, pemirsa, mudah-mudahan santriawan santriawati bisa menyaksikan podcast kita. Tadi sudah banyak disinggung meskipun sebenarnya bahasanya bahasa-bahasa santri banget ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua yang menjadi penonton di Suara NU. Terima kasih, kita akan berbincang lagi dengan Mbak Izah ini di lain kesempatan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.